فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan bantahan Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan permasalahan hadits mu'an'an terhadap mereka-mereka yang berpendapat harusnya seorang perawi yang meriwayatkan dengan an untuk diketahui dia betul-betul memiliki sama', yaitu betul-betul pernah mendengar dari gurunya walaupun sekali, atau bertemu dengan gurunya walaupun sekali. Maka ditegaskan oleh Imam Muslim, kenapa kok dipersyaratkan hanya sekali? Seandainya ini dipersyaratkan, maka keharusannya untuk dipersyaratkan pada semua riwayat dia. Yang kemudian kemarin beliau datangkan bukti, ya kita baru mengambil salah satu contoh di mana Hisham bin Urwah yang meriwayatkan dari bapaknya, yang bapaknya meriwayatkan dari Aisyah, itu ternyata pada sebagian riwayat Hisham tidak mendengar langsung dari bapaknya, tapi mendengar dari siapa? Saudaranya, yaitu Utsman bin Urwah. Ini menunjukkan bahwasanya pada yang demikian itu juga ada kemungkinan irsal, ya kemungkinan si perawi memang menjatuhkan perawi yang lain yang menjadi perantara antara dia dengan gurunya. Nah, sekarang kita ambil contoh berikutnya, kawan. Warawah Hishamun an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sah fa urajjiluhu wa ana ha'id farawaha bi'ainiha Malik bin Anas an az-Zuhri an Urwah an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya, akhwan, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya Hisham ini? Kashfi Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha. Apa hubungan Urwah ibn Zubair dengan Aisyah? Indaka Ismail, Pak, beliau bisa meriwayatkan dari seorang wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa hubungan antara Urwah dengan Aisyah? Nah, karena beliau adalah keponakan dari Aisyah, atau dengan kata lain Aisyah adalah khal bagi Urwah, khalah adalah khalahnya Urwah. Kenapa? Karena Urwah putra dari Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan ibunya adalah apa? Asma bintu Abi Bakrin. Asma dan Aisyah bersaudara. Paham? Betul, Hafid? Apanya berarti? Urwah dengan Aisyah hubungannya apa? Taib. Nah, an abihi an Aisyah. Berarti tadi hubungan antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah apa? Nah, bahwasanya Aisyah itu khalah bagi Urwah. Bibi, khalah itu bibi dari pihak ibu.
Karena bahasa Arab akhwani fillah kaya dengan istilah. Dibedakan kalau dalam bahasa kita semuanya bibi. Kalau bahasa Arab dibedakan, kalau dari jalur ibu namanya apa? Khalah. Kalau dari jalur bapak namanya apa? Ammah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sah. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beriktikaf, maka beliau dekatkan kepadaku kepalanya. Yudni ay yuqarrib, yaitu beliau mendekatkan kepala ke Aisyah. Nah, fa urajjiluhu wa ana haid, kemudian aku menyisir ya kepala beliau dalam keadaan saat itu aku sedang haid. Taib. Hadis ini akhwan kita bahas dulu yang diinginkan oleh Imam Muslim dari sisi sanad. Ya. Tadi dalam riwayat tadi dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah. Farawaha bi'ainiha Malik bin Anas an Az-Zuhri an Urwah an Amrah an Aisyah. Dan telah meriwayatkan hadis ini dengan apa? Dengan riwayat yang sama persis bi'ainiha. Ya, hadis tersebut. Imam Malik ibn Anas dari Az-Zuhri, Imam dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ya. Ada Hisham tempat kalian? Tidak. Yang diinginkan di sini adalah apa? Urwah an Aisyah. Kalau dalam riwayat yang awal langsung Urwah dari Aisyah. Adapun pada riwayat Zuhri itu ada apa? Perantara, yaitu Amrah. Antara Urwah dan Aisyah ada Amrah. Baru dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Urwah meriwayatkan dengan an. Ini yang dimaksud dengan hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an. Nah, disinilah Imam Muslim rahimahullah taala ingin menitik beratkan bahwasanya taib pada riwayat yang Urwah pada mayoritasnya mendengar dari Aisyah, tapi juga apa? Pada beberapa hadis dia apa? Dia meriwayatkan secara irsal. Paham? Secara irsal, dengan menjatuhkan perawi antara dia dengan Aisyah. Ini yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Walaupun akhwani fillah contoh yang didatangkan oleh Imam Muslim tidak bisa diterima di sini. Kenapa? Karena kedua riwayat tersebut itu apa? Benar adanya. Jadi memang ada dua riwayat dan kedua-duanya sah. Bukan berarti riwayat yang pertama itu ada perawi yang dijatuhkan, karena memang pada sebagian riwayat Urwah memang mendengar langsung dari Aisyah, dan pada sebagian riwayat dia meriwayatkan dari Amrah. Kemungkinan dia awalnya mendengar dari Amrah, kemudian apa? Kemudian ingin mendapatkan sanad yang lebih tinggi dan langsung mengambil dari Aisyah bibinya sendiri. Paham? Dan ini tidak masalah, sebagaimana ditegaskan oleh para a'immah. Taib. Jadi inilah yang diistilahkan dalam ilmu hadis dengan al-mazid fi muttasilil asanid, yaitu tambahan pada suatu sanad yang muttasil. Sanad memang sudah muttasil, sudah bersambung antara Urwah dengan siapa? Aisyah. Tapi pada sebagian riwayat datang dengan apa? Dengan tambahan perawi antara Urwah dan Aisyah, yaitu siapa? Amrah. Istilahnya apa tadi? Rifki? Al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, nanti insyaallah akan didapati dalam kitab-kitab mustalah. Dan al-mazid fi muttasilil asanid menunjukkan bahwasanya kedua sanadnya sah. Kedua sanadnya sah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada faedah berikutnya akhwani fillah. Di sini disebutkan perawi yang baru, yaitu Amrah. Belum pernah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya.
Amrah yang dimaksud ikhwani fillah yaitu Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad ibni Zurarah Al-Ansariyah, seorang tabi'iyah alimah yang dia sebab memiliki ilmu dikarenakan dia dia tumbuh berkembang dalam perawatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kanat fi hijri Aisyah radhiyallahu anha, adalah dulu beliau berada di bawah perawatan dari Aisyah. Jadi yang merawatnya, yang mengasuhnya, di bawah pengasuhan Aisyah radhiyallahu anha. Ini Amrah bintu Abdurrahman, menunjukkan akhwani fillah pengasuhan itu sangat penting. Taib. Oleh karena itulah ketika kita mempelajari ilmu ini, belajar ilmu, belajar agama, di antara hal yang paling kita harapkan dengan itu adalah untuk kita bisa mengeluarkan dari asuhan-asuhan kita orang-orang yang juga memiliki ilmu. Baik, maka hendaknya kita bersemangat dalam mempelajari ilmu ini terlebih dahulu untuk diri kita, kemudian berupaya untuk nantinya mereka-mereka yang berada di bawah asuhan kita juga mendapatkan bias-bias ilmu tersebut. Lihat ini Amrah bintu Abdurrahman yang berada di bawah asuhan Aisyah radhiyallahu anha. Taib, dikatakan oleh Imam Ali bin al-Madini rahimahullah ta'ala, Amrah ahadus thiqat al-ulama bi Aisyatil athbati fiha. Amrah adalah salah seorang dari para thiqat, ya, dari kalangan ulama perempuan yang paling berilmu tentang riwayat-riwayat Aisyah. Dan Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan kanat min a'lamin nasi bihadithi Aisyah, adalah beliau termasuk di antara orang yang paling mengetahui tentang hadisnya Aisyah. Kenapa? Karena dia diasuh oleh Aisyah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kepadanya keutamaan berupa berupa kecerdasan dan kemampuan untuk menyerap ilmu dari dari wanita yang paling berilmu dari umat Muhammad ini, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagai faedah ikhwan, disebutkan tadi oleh Ibnu Hibban termasuk di antara orang yang paling berilmu tentang hadits Aisyah siapa? Amrah. Lalu siapa yang lain yang menjadi rujukan dalam hadits Aisyah ikhwan? Sebagai faedah antum tambahkan, qala Ibnul Madini an Sufyan, athbatu hadithi Aisyah hadithu Amrah wal Qasim wa Urwah. Imam Ali bin al-Madini mengatakan dari Sufyan al-Thawri, hadis yang paling kokoh dari Aisyah adalah hadis riwayat Amrah dan Qasim serta Urwah. Ini tiga diingat-ingat: Amrah, Qasim, Urwah. Jadi satu perempuan, dua laki-laki. Ini tentang Amrah rahimahullahu ta'ala. Adapun faedah dari hadis ikhwani fillah yang bisa kita petik
Nah, sangat jelas di mana pada hari tersebut menunjukkan tentang masyru'iyahnya i'tikaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di situ. Dalam hadis tersebut dikhabarkan beliau beriktikaf, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwanifillah sangat bersemangat dalam beriktikaf di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Bahkan tidak pernah satu tahun dari tahun-tahun dari Ramadan yang beliau lalui setelah ada kewajiban puasa, kecuali beliau melakukan i'tikaf padanya. Dan bahkan ketika beliau gagal dalam suatu tahun untuk beriktikaf dikarenakan istri-istri beliau ingin ikut beriktikaf, jadi satunya bikin tenda di sampingnya, satunya lagi bikin tenda, satunya lagi bikin tenda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebijakan beliau akhirnya beliau batalkan daripada nanti ribut di masjid. Albirra turidna, apakah kalian ingin kebaikan? Yang kalian inginkan kebaikan atau ribut di sini? Satunya ingin menemani Nabi, yang lainnya juga ingin ikut nanti. Namanya perempuan ya, saling cemburu bisa tengkar di masjid, tidak jadi ibadah, tidak jadi tenang. Taib, ya jadi tenang. Akhirnya beliau batalkan i'tikaf tahun itu, kemudian beliau qadha di bulan Syawal. Taib, dan i'tikaf hakikatnya adalah seorang menahan diri untuk berada di masjid dengan niatan dan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat. Sebagaimana telah kita bahas dulu pada bulan Ramadan. Juga dari hadits ini khonifillah, jelas sekali menunjukkan tentang khidmah seorang istri kepada suaminya, pelayanan seorang istri pada suaminya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang ma'ruf, sebagaimana juga telah kita sebutkan pada hadis sebelumnya. Juga pada hadis ini menunjukkan bahwasanya keluarnya bagian tubuh orang yang beriktikaf itu dari masjid tidak membatalkan iktikaf. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, keluar semuanya badan dan keluar badannya semuanya, keluar ke rumah ingin minta disisiri, ini batal. Tidak boleh kalau sekedar pulang untuk minta disisiri. Karena ini hajah yang yang tidak daruri, tidak darurat, masih bisa dilakukan di masjid, ya bisa bersisir di masjid. Akan tapi sekedar mengeluarkan bagian tubuhnya, kemudian kepalanya tok dikeluarkan, tapi tubuh beliau masih berada di masjid. Ini tidak membatalkan tidak membatalkan i'tikaf. Tidak membatalkan i'tikaf. Loh, kenapa kok? Gambarannya gimana ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan kepalanya, tubuhnya masih di masjid. Iya, kenapa? Karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujrah Aisyah adalah berdampingan. Baik. Telah kita gambarkan dulu bahwasanya hujrah Aisyah, yaitu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha atau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berada di samping mana? Samping mana dulu? Yang kita gambarkan di sini. Ketika kita menghadap ke sana, ketika kita menghadap ke kiblah, hujrah Aisyah itu di samping mana? Pak Umar, samping kiri, ya, samping kiri. Jadi ibaratnya sini. Ibaratnya kamar ini, ya, kamar gudang ini. Kemudian ada lubang di sini. Ada lubang seperti jendela. Kemudian Nabi SAW keluarkan kepalanya di situ dan Aisyah menyisir di situ, sehingga berdampingan, dempek, ya, nempel. Ya, persis gambarnya seperti ini. Ini masjid. Kemudian di situ hujrah Aisyah, ini kamar ini, ya, kamar tempat gudang kita itu. Baik, itu gambarannya seperti itu.
Makanya ketika perluasan, ya awalnya perluasan itu tidak merambah ke samping kiri ini, diupayakan ke sana, ke depan. Taib. Cuman qadarullah masya fa'al, ya pada ketika beralih ke pemimpinan, taib, pemimpin berganti pemimpin, akhirnya ternyata qadarullah mengalami perluasan dari arah ke arah hujrah Aisyah radhiyallahu anha yang di situ dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya khonifillah masuklah hujrah ini ke areal perluasan, sehingga para ulama untuk bisa keluar dalam artian kuburan ini tidak masuk dalam areal masjid, berijtihad untuk untuk dibuat dinding pemisah, dinding pemisah. Jadi dinding, kemudian jeda, kemudian dinding lagi, kemudian jeda, kemudian dinding lagi, 3 dinding. Taib. Sehingga kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihukumi di dalam masjid. Dan memang seorang yang awal datang ke Masjid Nabawi untuk mencari shaf awal itu bingung. Bahkan ketika saya tanya pada sebagian ini, saya mau cari shaf awal mana? Setiap bangunan itu kadang kayak terpisah-pisah, masjid terpisah. Yang ditanya mungkin jarang mencari ini. Jadi shaf awal ya antum niatkan saja, itu yang setiap dekat dinding itu shaf awal, semoga dapat shaf awal. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud ya. Beberapa kali akhirnya setelah keliling tahu, bisa menggambarkan bentuk masjid yang ada saat ini, bisa tahu ternyata ketemu ini shaf awal. Awalnya pun keliru lagi, nyari shaf awal keliru karena ternyata di shaf yang jejer sama imam. Saya tanya orang antum ahli Madinah, karena saya di shaf paling depan, ini kok orang tua dari tadi malah milih di belakang saya, yang di belakang didiamkan saja padahal saya sudah nunggu lama. Rebutan sama yang lain, karena banyak yang nggak tahu shaf awal di sana itu mana. Ya, shaf awal untuk di Masjid Nabawi itu mana, memang banyak yang nggak tahu apa. Taib. Ketika tanya sama yang memang penduduk Madinah situ, yang paham, yang memiliki ilmu dan memang semangat di shaf awal, ini shaf awal itu ini yang kelihatannya di shaf kedua. Shaf kedua yang tidak nempel di tembok, kan biasanya orang mau cari shaf awal ya yang paling dekat dengan tembok, kan dikiranya imamnya masuk ke situ. Ternyata yang dekat dengan tembok ini adalah shaf yang jejer dengan imam. Ya, shaf yang jejer dengan imam. Ya tetap sah jejer dengan imam selama tidak di depan imam. Cuman yang shaf awal sebetulnya yang belakangnya. Besoknya baru berjuang untuk dapat itu. Untuk yang shaf awal yang hakiki, karena memang bangunan-bangunan itu kan terpisah, seperti kayak masjid, sehingga seorang yang tidak jeli dikiranya dia sudah di shaf awal padahal di shaf sekian nomornya. Sekarang kita kembali ya khonifillah ke pembahasan tadi, yaitu masjid yang asal, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujrah Aisyah radhiyallahu anha itu berdampingan. Saat ini menjadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ada tempat yang utama yang disebut dengan raudhah, yaitu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu tempat antara rumahku dengan mimbarku. Yang di situ ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbarnya pun pada saat ini sudah
sudah berubah letaknya, bukan mimbar yang digunakan oleh ini saat ini, sehingga seorang kalau tidak jeli juga akan keliru. Nah, situ yang manusia berebut untuk bisa masuk. Nah, itu antara rumah Nabi SAW yang saat ini menjadi kubur beliau dengan mimbar, itulah raudhah. Yang di situ, seseorang banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan salat 2 rakaat. Di situ kalau tidak diatur, akan terjadi terjadi keributan. Sudah diatur saja banyak yang tidak nurut. Dan akhir-akhir alhamdulillah saya termasuk rombongan terakhir yang bisa yang masuk tanpa aplikasi saat itu. Malam, jadi harus ngantri dari jam 1 malam sekitar itu untuk bisa masuk ke raudhah. Baik. Nah, besoknya ternyata yang mau masuk lagi harus pakai aplikasi. Jadi kalau mau raudhah harus download aplikasi dulu baru bisa diizinkan masuk. Nah, ada kebaikannya dari sisi akan menertibkan sehingga sehingga tidak terjadi keributan. Cuman bagi yang tidak tahu jadi repot. Baik. Faedah berikut yang bisa kita petik dari hadis tersebut, ikhwan, yaitu bahwasanya bagi seorang wanita yang haid boleh untuk untuk mengambil dengan tangannya sesuatu dari masjid. Baik. Dalam hadis ini jelas. Baik. Dan juga bahwasanya seorang wanita yang haid tidaklah kemudian dihukumi najis sebagaimana pada umat sebelum kita. Baik. Ahlul kitab akhwani fillah, kalau wanita mereka haid, mereka dikucilkan. Adapun dalam syariat kita, mereka sebagaimana kondisi biasa ketika haid, hanya saja tidak diperbolehkan untuk untuk berpuasa dan salat. Adapun tangannya, badannya suci. Yang najis adalah adalah darah haidnya. Kemudian juga yang rajih dalam masalah ini bahwasanya wanita haid boleh untuk bahkan untuk masuk ke masjid pun boleh selama terjaga dari dari keluarnya najis atau dari jatuhnya najis berupa darah haid tersebut ke masjid. Dan pada saat ini mudah dengan adanya pembalut-pembalut yang menjaga dari berjajarannya darah haid tersebut. Adapun dalil yang melarang, menunjukkan larangan bagi wanita haid untuk masuk ke masjid atau sekedar lewat di masjid. Ini dalil-dalil yang tidak bisa dihukumi sahih, yaitu atau dengan kata lain riwayat-riwayat yang lemah sebagaimana telah dikumpulkan jalan-jalannya oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala dalam kitab khusus yang berkaitan dengan hukum haid ini. Yang kesimpulannya, bolehnya wanita haid untuk untuk masuk ke masjid. Sehingga seandainya seorang haid kemudian ingin menghadiri majelis ilmu, diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang penting dia tidak sholat. Tidak boleh sholat karena wanita haid. Saya malu sudah berangkat. Kok enggak sholat, kok duduk. Akhirnya ikut-ikut sholatan sekedar gerakan-gerakan ini tidak boleh, berdosa. Bahkan bisa masuk kategori istihza, ya, mengolok-olok agama. Ya, dan dia mendengarkan majelis ilmu boleh di masjid, tapi ketika salat dia tidak perlu salat. Tapi karena memang dia dilarang untuk melakukan salat padanya. Ini yang rajih dari pendapat para ulama dalam permasalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.